Ojo rame Ren, arep demo engko nek ono masalah itu baru demo. Kalau ini masih terus terjadi, satu-satunya jalan dan mungkin juga harapannya masyarakat di situ kan relokasi. Betul. Sejauh ini jenengan melihat Pemprov sudah melakukan apa? Setahu saya belum sampai ke sana. Belum. Tuku ketan warnane ireng arep dikirim nang Amerika. Dina iki aku ketekan wong ganteng kenalno iki ana Mas Pranaya Yuda Mahardika. Ya. Isake masalah ojo serius. Sehat Mas. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, sehat juga. Ini saya sudah membuktikan sendiri, nanti bisa dilihat bagaimana beliau ini sebenarnya nggak cocok jadi politisi, cocoknya jadi model ya. Tapi yang penting jangan kakean model. Mas Pranaya Yuda ini adalah seorang politisi. Beliau ini dari Partai Golkar di DPRD Jawa Timur, adalah anggota fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, betul ya? Jatim 4 ya. Nah, beliau ini adalah orang-orang muda yang mengabdikan dirinya di dunia politik, tentu untuk bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Makanya saya ucapkan selamat datang Mas Yuda. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dan menambah wawasan kita bagaimana Jawa Timur ini. Benarkah Jawa Timur baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Yes, Awadi bakal mulai podcast ini karena beliau juga sudah siap. Delo orkes mangan dawet ngejak susi tiba bokek. Iki podcast sat wat jenenge interupsi rek. Tepuk tangan dulu dong. Aku nyeluk cak Mas yo. Ya, Mas ini kan kemarin di Dapil jenengan ini ada yang terjadi yaitu banjir bandang Bondowoso, dan ternyata ini tidak satu kali loh, sudah berkali-kali tahun 2020, kemudian muncul lagi 2023, dan yang menarik selalu berada di tempat tersebut. Artinya bahwa ini sebenarnya ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Mau sampai kapan ini kira-kira seperti itu? Dan ada sekitar 95 rumah dan juga fasilitas umum yang kemarin kemudian menjadi korban atau rusak lah, termasuk masyarakat kan pasti seperti itu. Nah, jenengan ini kan dari Dapil Bondowoso. Ya, sebetulnya kalau hutan di situ itu pembagiannya seperti apa sih gambaran? Kalau misalnya kita mau tahu kok jadi seperti ini. Ya, gini jangan. Jadi kalau di Dapil ya, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi ini memang wilayah hutannya cukup luas dibandingkan dapil-dapil yang lain, apalagi Surabaya. Nah, untuk hutan di dapil itu dibagi ada 3, ada hutan lindung, hutan produksi, dan lahan konservasi sebetulnya. Nah, di sana itu kebetulan yang hutan produksi cukup luas, sehingga baik itu dari wilayah perhutani maupun wilayahnya PTPN 12. Sehingga di sana itu memang masyarakatnya sangat menggantungkan nafkah dari hutan produksi. Nah, itu yang sekarang digalakan ya. Mungkin kita nggak tahu di sana itu bagaimana model tanamannya apa, kemudian jagani supaya tidak supaya seimbang antara alam dengan produksi seperti apa. Itu yang kadang-kadang kan luas banget. Saya yakin pun pemilik lahan seperti perhutani maupun PTPN itu juga untuk mengawasi wilayah luas itu pasti agak saya yakin gitu. Ya, jadi artinya bahwa hutan di sana itu membutuhkan istilahnya itu pengawasan yang cukup ketat atau besar gitu ya. Betul, sehingga ketika wilayah kehutanan itu sekarang menurut Undang-Undang 23/2014 itu di-handle oleh pemerintah provinsi, itu saya pikir memang sudah sejalan. Karena
kalau kabupaten aja nggak mungkin mampu mengawasi hutan. Memang tanahnya miliknya perhutani, memang sebagian lagi miliknya PTPN. Tapi kan wewenang kehutanannya ada di provinsi. Nah, ada di pemerintah provinsi, tepatnya di Dinas Kehutanan. Sehingga ketika waktu saya belum pindah komisi, masih di komisi yang lama, komisi B itu, saya melihat kenaikan anggaran yang cukup signifikan pada akhir masa periodenya Pak Dekarwo, itu saya bisa maklumi. Karena memang seiring dengan perpindahan kewenangan ke provinsi, itu memang harus dilakukan. Pengawasan harus lebih ketat lagi. Untuk menghindari hal seperti ini, tentunya diimbangi dengan langkah-langkah politis kebijakan-kebijakan yang lain. Ya, jadi kan sebagai anggota DPR Jatim Dapil Bondowoso, pernah nggak datang kemudian melihat kondisi hutan itu dari sepengetahuannya dengan seperti apa sih, Mas? Yang jelas fasik kan, wah, asik ya. Jadi saya itu pernah di situ tuh gabung dengan komunitas trail di Kecamatan Ijen. Kalau dulu namanya Kecamatan Sempol. Ya, Sempol. Nah, gabung nongkono nge-trail itu ibu kota kecamatannya itu kecil sekali. Cuma ada kantor-kantor pemerintahannya, pokoknya kecil banget. Kemudian saya sempat nginep di pemukiman warga. Nah, warga ini kebetulan adalah menempati rumah dinasnya PTPN 12. Itu dari ibu kota kecamatan ke rumah warga tempat saya menginap itu waktu itu makan waktu sekitar 40 menit, hampir 1 jam. 40 menit? Iya. 45 menit? Sampai 1 jam? Sampai 1 jam. Jalannya welek, ada ngono waktu ini wake, sempit, kadang papasan sama truk atau kendaraan lain, ya kudu ngalah, kudu ono sing minggir. Dan itu naik ya jalurnya? Gunung itu sekitar ketinggian kalau di perkebunannya itu sekitar 1.300 meter di atas permukaan laut. Jadi memang lestari banget, tapi masih ya mohon maaf jam 12 malam sudah nggak ada listrik ya. Jam 12 malam. Sing ngandalno genset solar. Nah, sekarang tentunya jaringan listriknya sudah semakin banyak, tapi infrastruktur jalan kalau untuk diperbaiki itu memang butuh anggaran yang luar biasa besar. Jadi memang di sana itu masyarakat memang masih sangat membutuhkan banyak bantuan dan perhatian dari kita semua. Iya, iya. Ini kan kejadian ini kan di Kecamatan Ijen ya. Ijen, daerah Sempol lah kalau katakan seperti itu. Kalau dari informasi ya banyak media dan lain sebagainya itu kan sebenarnya wilayah yang sangat indah gitu. Indah, kemudian menjanjikan untuk healing lah, kalau sekarang kan bahasanya healing gitu ya. Tapi kalau misalnya kemudian terjadi bencana-bencana begini kan sebenarnya ini kan juga merugikan mereka. Kalau jenengan melihat seperti apa sih kondisinya itu? Tadi sampean sudah nyampaikan kok yang titiknya kok selalu di situ. Nah, sebetulnya kalau kita bilang healing di situ banyak sekali opsi wisata. Selain kita itu ke Kawah Ijen bisa lewat situ, bisa ke Kawah Wurung, ada pemandian air panas, ada macam-macam lah di situ tuh. Cuman memang ada satu titik yang mungkin untuk pelestarian atau reboisasi ini masih agak butuh waktu. Sehingga ketika belum recover betul kondisi tanahnya, kemudian musimnya seperti yang kita tahu, hujan terus berapa hari terus, nah sehingga terjadilah seperti itu. Nah, kenapa titik yang sama? Artinya kalau saya melihat di situ itu ini memang membutuhkan solusinya, salah satunya adalah relokasi. Harus dipindah. Jadi kalau kita nunggu di situ akan tumbuh pohon lagi untuk wilayah sekitarnya itu harus tumbuh pohon dulu supaya banjirnya nggak seperti itu. Ya tahun depan bisa terjadi lagi. Alhamdulillah. Kan lumayan Mas kalau misalnya itu terjadi lagi, bisa jadi bantuannya banyak ke sana gitu. Ya enggak lah ya, pastinya semua tidak menginginkan seperti itu. Artinya bahwa ini memang sudah waktunya. Kalau sudah 3 kali itu kan artinya ini menjadi sebuah pertanyaan. Terus yang dilakukan pemerintah setempat atau mungkin juga pemerintah provinsi atau mungkin juga pemerintah pusat apa? Apa hanya mengeksplor sesuatu yang ada di situ demi cuan gitu, tapi kemudian tidak memperdulikan apa yang terjadi. Sebenarnya di atas itu ada apa sih kalau menurut kira-kira kalau jenengan melihat itu? Kalau yang saya pantau di atas memang satu lahan pertanian luas, wisata jelas, kemudian di situ potensi untuk perkebunan juga luar biasa, kopi, kemudian sayur mayur luar biasa.
untuk sumber energi di situ juga ada panas bumi. Panas bumi, ya. Jadi salah satu geothermal yang terbesar itu adalah di Bondowoso. Bondowoso ya? Di Bondowoso. Kok nggak maju-maju tapi ya? Belum digawe ya. Oh belum. Potensinya Iya. dikerjakan Iya. secara struktur. Artinya pendanaannya juga bertahap. Nah, potensi-potensi itu sebetulnya adalah cukup menjanjikan lah untuk masyarakat. Sebenarnya begitu ya. Ya. Ojo rame Ren, arep demo engko nek ono masalah itu baru demo. Iki iya. Ini belum panas ya ini ya. Jadi memang perlu kalau misalnya ditarik garis gitu, hulunya harusnya dicek dulu ya, supaya kemudian ini tidak terjadi lagi. Ya kan mestinya kan hulu dulu yang harus. Ya. Kalau kita yang jelas melihat di sana itu ada pemerintah desa untuk keselamatan warganya. Ya. Kemudian juga ada pemerintah kabupaten yang juga paling cepat untuk bisa menjangkau. Provinsi juga begitu, dan pusat juga begitu. Dengan semua potensi yang tadi saya sebutkan, itu baru yang saya tahu, yang mungkin belum dieksplor lagi. Itu harusnya semua pihak harus bareng-bareng menggarap ini. Semua pihak itu siapa maksudnya? Ya semua level pemerintahan. Nah, jadi kalau misalkan kita bicara potensi panas bumi. Panas bumi itu geothermal kalau dimaksimalkan itu akan jadi sumber energi terbarukan yang luar biasa. Dan itu akan juga bisa menghasilkan selain pekerjaan secara sosial, itu juga akan menghasilkan pendapatan. Nah, pendapatan ini siapa ya? Pasti semua pemerintah level itu akan kena kecipratan. Nah, sehingga kalau mau ke arah sana, ya pertama harus dipikirkan adalah safety dulu. Safety. Ya, tentunya keselamatan warga sekitar, kelestarian alam itu dulu yang harus dijaga. Baru kemudian kita ngomong eksplornya. Tapi ini kayaknya terbalik ya. Iya, gue enak mata naksbar. Mata anak gitu kayaknya. Enggak. Ayo kan. Yang terbalik itu dieksplor dulu, baru kemudian begitu ada bencana, baru bicara tentang ada apa ini kan, harusnya disiapkan dulu dari hulu, baru kemudian ke hilirnya gitu loh. Karena sebetulnya selain kita prihatin, hari ini saya juga minta doa ke teman-teman semua. Karena tadi ini saya juga diinfo oleh kawan saya yang domisili di sana, itu hujannya mulai lebat lagi. Ini masyarakat sudah kumpul di masjid hari ini, jadi sudah cukup baik. Tapi itu juga saya pikir akan menjadi pelajaran yang berharga untuk masyarakat yang terdampak maupun di lingkungan sekitarnya pada kita semua, bahwa kelestarian alam itu penting. Karena dampaknya kembali ke manusia lagi. Kita boleh nebang pohon, kita boleh nanam, tapi kalau nggak terukur ya seperti ini. Artinya tidak kita melihat siapa yang salah, tapi kita lihat ke depan kudu piye. Nah, itu tadi saya sampaikan pertama relokasi. Nah, semua pemerintah harus terlibat, termasuk pemerintah provinsi Canang. Pak Kadis ojo lali, ya kan gitu. Pak Kadis yang mana ini kirim? Soalnya banyak Kadis di spesifik gitu loh, man. Ya. Ini Kadis, kalau ini kudis-kudis kalau ini. Jadi ada kehutanan juga harus untuk jangka panjangnya. Kalau untuk mitigasi jangka pendek ya tentunya BPBD. Dan saya dapat informasi BPBD Jatim sudah bekerjasama dengan BPBD Kabupaten ini sudah mulai melakukan langkah-langkah yang memang diperlukan. Dan itu untuk support dananya memang dari yang saya dapat informasinya itu dari APBN sudah turun. Kemudian juga dari APBD Kabupaten sudah juga ada. Hanya memang baru cairnya baru masuk rekeningnya itu baru Desember 2022. Ya, sehingga sekarang di bulan Februari uang itu masih di rekening. Belum dikerjakan untuk tahapan relokasi atau untuk mulai reboisasi itu belum ya. Nah, belum, tapi bencananya datang lagi. Nah, ini loh suwin ya. Suwine berapa lama itu ya ngendon ya? Ini kan kalau misalnya kita bicara potensi, ada wisata, kemudian juga energi, kemudian juga ada perkebunan ya. Itu kan sebenarnya menghasilkan. Artinya kalau ini dikelola menjadi something lah, kesejahteraan masyarakat ya, harusnya seperti itu. Itu sudah terjadi sekarang belum? Kalau sekarang saya pikir dari sisi perkebunan dan dari sisi dari sisi perkebunan dan wisata itu berjalan. Energi yang menghasilkan. Energi yang belum ya. Awal ini.
kalau ini masih terus terjadi, Ya. satu-satunya jalan dan mungkin juga harapannya masyarakat di situ kan relokasi. Betul. Sejauh ini jenengan melihat Pemprov sudah melakukan apa untuk wilayah di sana, Mas? Ya, saya pikir kalau untuk perencanaan sebetulnya saya mendapat informasi juga dari teman-teman yang bermitra itu sudah ada perencanaannya. Hanya memang karena kena badai refocusing. Saya pikir kita yang ada di kantor Indrapura ini juga tahu lah sebagaimana dahsyatnya Refocusing sampai jadi refocusing. Iya. Refocusing kan. Jadi pusing banget. Refocusing banget. Nah, Mas Tiko nggak ada nih. Nah itu sehingga yang dari Pemprov memang setahu saya belum sampai ke sana. Belum. Jadi yang untuk jangka panjang ya, artinya yang untuk relokasi, kemudian. Tapi kalau yang dana bantuan on-call, yang untuk darurat terdampak sekarang itu ada. Tambal sulam artinya ya. Ya artinya bukan penyelesaian yang memang diharapkan. Kenapa kok bisa begitu? Memang tidak ada usaha. Kan sekarang sudah lewat untuk kita menyalahkan COVID terus. Betul. Kasihan loh Mas, COVID itu disalah-salahkan terus. Ya nggak kira-kira seperti itu ya? Betul ya. Lah ya, untung COVID itu sabar ya. Kalau nggak sabar, nggak tahu. Iya dia minta terus. Iya. Kalau misalnya melihat kondisi sekarang, langkah cepat seperti apa yang harusnya dilakukan oleh Pemprov supaya ini kemudian bisa direlokasi? Karena kalau mengandalkan anggaran dari kabupaten, saya yakin agak susah lah seperti itu. Betul, Cak. Jadi mumpung kita lagi diskusi ini kan, saya pikir nanti diskusi ini juga akan nyampe ke teman-teman semuanya, termasuk OPD-OPD. Jadi kalau saya melihat dari pusat itu sudah cair sekitar 5 miliar. 5M. Kemudian dari kabupaten itu kecil sekali, hanya cukup untuk relokasi 13 rumah. 13 rumah. Padahal di situ kakaknya itu ada sekitar 90-an kan. Iya, 95 lebih. Betul ya katanya? Iya, betul. 95 atau sekitar itulah, 90-an kakak. Sehingga masih kurang banyak. Nah, kalau kita mau bertindak yang agak cepat, saya pikir yang pertama itu pakailah dana on-call. Dana on-call kebencanaan itu gede, tapi memang ACC-nya harus kepala daerah. Nah, ini tentunya mungkin masih ada pertimbangan atau mekanisme apa yang menyebabkan hari ini terakhir sampai tadi pagi belum ada informasinya yang saya terima itu Pemprov belum ada, sehingga ke depan tentunya ini harus saya melalui forum ini saya mendesak agar kita memang harus aktif berperan serta selain pihak-pihak yang lain, partai-partai politik tentunya juga pasti turun. Pasti itu. Kami sendiri kebetulan karena di Partai Golkar sudah turun beberapa kali ke sana dan besok minggu lagi. Ya. Tapi yang Pemprov BPBD sudah di sana. Tapi untuk bantuan jangka panjang ini kan permanennya kan belum. Iki relokasi tidak sing kudu kene yo melo. Satset buat ngono lho maksudnya ya. Yang diarahkan seperti itu ya. Kasihan mereka. Ya, ini kan masuk anggaran 2023 berjalan. Sejauh ini pernah nggak mendengar ada anggaran relokasi untuk mereka? Nah, saya belum cek secara pribadi ya, karena memang kan kebetulan bukan mitra ya, saya bukan mitranya dengan BPBD maupun Dinas Kehutanan, tapi yang jelas saya sudah pernah mendengar bahwa sudah terencana itu kemarin. Iya. Rencananya. Bukan tahun ini malah kemarin sebenarnya. Sebenarnya tahun kemarin. Iya, tahu satu dan lain hal. Ya, kita himbau, ayolah. Apapun itulah kita nggak usah nengok ke belakang. Saya kindang cepet piye carane Pemprov terutama yang karena nanti kalau kita ngomong pertambangan itu wewenangnya adalah di pemerintah provinsi. Gitu lah. Kehutanan juga pemerintah provinsi. Sehingga ini menjadikan kepentingan pemerintah provinsi di situ sesungguhnya sangat besar. Selain ngomong soal nyawa ini, soal jangka panjang, potensi jangka panjang luar biasa, apalagi nyawa masyarakat. Kalau misalnya seperti yang kita dengar juga kemarin ya teman-teman ya, tolong saya di support ya. Nanti kalau misalnya ada yang salah kan bareng-bareng gitu kira-kira. Trenggalek kemarin bisa relokasi. Terus mana lagi, Pari? Lumajang, Semeru, mendunia, bisa direlokasi. Masa Bondowoso nggak bisa? Jenengan kan dari dapil sana. Apa masalahnya kok kemudian Bondowoso ini kayaknya berat gitu? Apa ada kebijakan politik yang agak sulit untuk menuju ke
relokasi di sana. Kita jawab kan? Iya. Boleh kapan sih kan? Oh boleh. Nah, podcast ini boleh gak jawab kan? Oh. Biar. Soalnya udah tegang-tegang terus. Iya betul, iya ini makanya. Ya, dulur iki ana kopi merke apa iki? Toko Kopi 24. Waduh, kayak enak kayak. UMKM. Ini UMKM. Memang asli Jawa Timur. Ya. Memang di podcast kita juga mempersilahkan teman-teman yang UMKM mau memperkenalkan dia supaya jadi apa namanya? Banyak lah, mereka bisa menjadi sejahtera juga karena kita. Bayar enggak apa-apa, enggak bayar ya kebacut lah kira-kira gitu. Saya coba dulu. Oh iya, Mas. Oh iya. Punya siapa? Ini kita kurang ya. Punya siapa? Oh iya, ini UMKM-nya beliau yang Baik. ya jadi Benar. jadi ini binaannya Mas Yuda yang sudah menghasilkan ini. Dan Anda kalau mau apa namanya, kalau mau tahu di mana bisa dapatnya nanti bisa baca Ada di IG-nya, anu ya Toko di Kopi ya. 24. Oh gitu ya. IG-nya Toko Kopi 24. Sik tak coba. Iya, Rek. Iku Belis lah, langsung dengku. Seruput sih. Belis halal. Non alkohol. Produksi Bondowoso juga. Kopinya dari Bondowoso. Oh. Betul sekali. Iya. Nah itu, sumpah ya. Ini kayaknya perlu dibantu oleh Pemprov Jatim. Ditunggu gak apa-apa. Nah, Tapi aja ono bantuan. Iya, ditunggu boleh ya. Minum sendiri kan? Oh enggak, iki tak keno. Aduh, arek-arek iki. Iki, ayo, diminum dulu, tak payangan. Masuk Ayo. frame ya? Oh, enggak apa-apa, enggak masalah. Ya. Sip. Ini, silakan teman-teman. Nah, kan ini kopi yang dari Bondowoso, karena memang Bondowoso juga penghasil kopi banyak ya. Arabica Di situ. terbaik. Arabica terbaik. Ya, dengan skor. Oh, ini Arabica terbaik. Kalau itu Arapate Genah itu yang di depan ini. Bondowoso. Barengan yang mau cak. Ya, Jadi Lumajang iso, iso, Ya, Bondowoso harusnya bisa. harusnya bisa. Kenapa saya katakan? Karena memang Lumajang kemarin kalau kita ngomong Semeru, itu betul-betul yang datang ke sana memberikan bantuan itu berduyun-duyun se-Indonesia. Ya. Jadi waktu itu saya masih ingat dari Golkar itu ada sekitar bantuan Golkar Jatim saja itu 500 jutaan berapa gitu. 530 atau 580 saya lupa. Jutaan. Oke, kepala 5 itu ke korban Semeru. Kemudian dari pihak lain itu sampai yang namanya Indomie, beras itu sampai busuk. Karena saking akeh sak Indonesia nyumbang romo. Nah, ini di Bondowoso saya kurang paham apakah memang gaungnya kurang Iya. atau bagaimana. Saya nggak ngerti kok. Apa ya sepi-sepi aja gitu, kurang ini gitu, kurang banyak pihak. Berarti memang kurang diekspos ya. Nah, ini makanya saya bersedia datang ke sini. Iya. Kurang expose. Atau perlu didramatisir gitu. Enggak ya. Tapi yang pasti sama saja ya, dulur ya, bahwa memang masyarakat di sana ini seolah-olah menjadi ritual semacam ya harus mengalami yang seperti ini. Nah, kalau misalnya itu kemudian tidak segera direlokasi, seperti apa kira-kira jadinya? Padahal ini ada di wilayah Provinsi Jawa Timur, yang artinya Pemprov harusnya memiliki program yang jelas ya. Kalau jenengan berharap di anggaran tahun 2023 kan ada PAPBD lah kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti apa? Apakah akan menunggu itu atau seperti yang jenengan sampaikan cukup yang on call aja lah gitu loh. Iya. Seperti itu. Jadi yang pertama yang perlu saya terangkan, kalau dari pusat tadi ada 5 miliar, kemudian dari Pemprov, dari Pemkap itu sudah ada untuk 13 rumah. Itu untuk ngomong relokasi. Yeah. Pemprov harusnya melengkapi. Oh, melengkapi. Dengan on call itu bisa melengkapi pemulihan pasca bencana. Nah, kemudian kalau sambil paralel jalan, relokasi jalan, yang harus dipikirkan berikutnya adalah relokasi sekolah ya juga ada. Oh iya benar. Aliran itu ada sekolahnya. Iya, benar. Ada sekolah. Kemudian juga untuk kegiatan ekonominya masyarakat sana. Yang jelas tanah yang terdampak, yang kena banjir air itu juga ada tanah yang menjadi mata pencariannya sebagai warga di sana. Iya. Nah, tentunya ini Dinas Kehutanan. Nah, harusnya ada program-program yang memang sudah tertuang di APBD 2023 yang bisa segera diakses, dicairkan ke sana untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan. Itu ada programnya. Iya. Mata anggaran itu ada. Betul. Nah,
Hanya tinggal seberapa cepat kita bisa mencairkan ke sana untuk pemulihan ekonomi. Sambil jalan yang relokasi juga harus jalan, kan gitu. Paralel. Iya. Artinya bahwa sambil menunggu relokasi kan seharusnya ada lah upaya-upaya untuk melakukan langkah-langkah itu ya. Yang pertama pasti itu dari sekolah ya. Pasti relokasi warga dan sekolahnya. Nah, itu. Karena kan saya dengar katanya lahannya itu sudah siap katanya sih, saya nggak tahu jelas. Salah satu informasi yang saya terima dari Bondowoso kemarin, pihak perhutani katanya sudah menyiapkan lahannya. Kan artinya sebenarnya kan tinggal bagaimana membangun, mungkin satu persatu kan tidak mungkin langsung berat gitu ya. Mungkin ini bisa nggak semacam kayak apa ya namanya ya, bertahap lah kira-kira seperti itu untuk bisa dilakukan. Kalau menurut jenengan gimana? Kalau menurut saya memang karena ini kita bicara kemanusiaan, kita lebih cepat lebih baik. Nah, kita apa ya, jangan memilah-milah. Memang kalau masalah pos anggaran dari pusat ada sendiri, dari Pemprov ada, dari kabupaten ada juga. Nah, cuman kita kalau bicara sinergi untuk kemanusiaan itu wajib. Jadi bisa juga menggandeng TNI, misalnya kan di sana juga ada Koramil, kemudian Polsek dan sebagainya. Nah, itu teman-teman semua masyarakat yang di situ harusnya juga bisa bareng-bareng lah mungkin saudara kita yang di sana. Kayak contoh teman-teman Golkar Kabupaten Bondowoso, saya cek kan apa yang mau dilakukan di sana. Mereka pertama kemarin tuh bantuan darurat ya, pasti berupa makanan ya, pasti. Yang besok ini bertahap adalah matras ya, jadi matras untuk tidur Nah, supaya mereka tidak keleleran, artinya tidur di lantai kemudian sakit terus ada korban baru, penyakit baru dan seterusnya. Jadi kita support kasur, selimut itu juga. Nah, jadi apa ya, yes, ayo podo-podo gitu, bareng sung-sung lumbung kan? Lah itu yang harus dilakukan. Dan ini on call itu bisa kok. Bisa ya? Jawa Timur mampu ya? Pasti mampu lah. Pasti mampu. Terus ini kan apa namanya, kemanusiaan. Kalau sudah kemanusiaan itu harusnya bisa. Kayak kemarin di Cianjur, karena memang presiden yang langsung turun, langsung cair. Bisa ya? Nah ini kan kemarin gubernur sudah turun. Masa nggak bisa cair? Berarti dalam waktu dekat ini akan cair. Harusnya begitu. Amin ya, amin. Gak belum amin. Ya tentu dibutuhkan juga selain makanan, kemudian kebutuhan sehari-hari, tentu psikis ya dari masyarakat. Itu kayak apa kira-kira kalau jenengan melihat yang diperlukan? Ya, jadi kami juga pernah kebetulan ngecek asetnya BPBD Jatim. Di situ cukup lengkap dan jadi bukan hanya masalah antisipasi bencana, kalau gempa harus ngapain, bukan itu. Tapi juga ada trauma healing. Nah, di situ juga ada. Jadi mereka membuat pelatihan untuk TOT-nya orang mau trauma healing. TOT itu apa? Training of Trainers. Jadi mereka melatih calon-calon pelatih yang nanti tersebar di desa-desa tanpa bencana untuk trauma healing. Nah, di kami pun di di BPBD itu juga sudah ada tenaganya. Nah, itu biasanya bersinergi dengan berbagai pihak yang sudah ada di sana. Nah, ini di di Golkar Bondowoso sendiri juga akan ada ngirim itu. Dan besok berangkat yang hari Minggu barengan dengan kasur itu. Jadi kebetulan sekali memang itu nanti berangkat. Nah, kalau yang sudah lalu-lalu yang waktu Lumajang itu dari Golkar Jawa Timur itu ada selain penceramah, juga ada musisi. Ada musisi. Nggak butuh presenter kira-kira apa? MC gitu loh. Lanang kabeh. Kita bisa kok jadi perempuan. Cocok, Bok. Iya. Jadi memang kompleks juga ya persoalannya ya. Tapi yang paling utama adalah memahami kenapa ini bisa terjadi, situasi di atas. Kemudian yang kedua relokasi itu ya. Betul. Mas ya. Paling penting hari ini relokasi. Mereka kasihan. Harapan kepada masyarakat sendiri mungkin ya seluruh Indonesia atau seluruh Jawa Timur atau mungkin juga kepada para pengambil kebijakan yang ada di provinsi maupun nasional atau pusat, kira-kira apa kalau menurut jenengan? Ya kalau untuk teman-teman saudara-saudara pengambil kebijakan, saya pikir ya ini tidak kalah lah, aslinya tidak kalah prihatinkan dengan bencana yang lain. Namanya bencana itu pasti kan kita semua prihatin. Sehingga yang memang memiliki kewenangan untuk segera, itu ya monggo segera.
segera. Ya, segera diturunkan bantuannya. Gitu, yang sebatas kewenangannya itu. Kalau untuk teman-teman di seluruh Indonesia, saya pikir ya ini mumpung mungkin ada yang belum tahu ya kita infokan bahwa ada bencana loh terjadi di Bondowoso. Ayo kita bareng-bareng. Kita apapun yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian untuk seluruh warga masyarakat saya pikir terutama yang tinggal di kawasan hutan dan jadi itu memang kita harus hati-hati. Musim dan cuaca ini semakin tidak terprediksi sehingga warga yang di sekitaran hutan ini ya harus lebih hati-hati terutama dalam bersentuhan dengan alam sekitarnya. Nah, lebih waspada lagi. Supaya bisa lebih waspada, yang harus support adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur ya, harus lebih support lagi dengan apa? Dengan berbagai program pemberdayaan yang bisa kiranya membuat warga itu tidak merambah ke hutan. Nah, itu bisa tidak merusak hutan. Kalaupun itu ada program yang sinergi dengan pelestarian alam, segeralah itu dibuat terutama daerah-daerah yang rawan, Jember itu yang apa namanya Curah Nongko, Bandang kan, Banyuwangi juga. Jadi ya itu monggo titik-titik itu silakan Dinas Kehutanan untuk segera membuat program jangka panjang supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi. Pranaya Yuda Mahardika, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Golkar, Dapil Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi. Tepuk tangan dulu. Terima kasih Mas sudah mampir di sini, sudah kita rampok kopinya ya. Mudah-mudahan bisa menjadi perhatian ya dari pemerintah karena memang masyarakat Bondowoso terutama di daerah Kecamatan Ijen di Sempol sana sangat membutuhkan untuk segera direlokasi sehingga mereka tidak trauma terus ya setiap tahun. Aduh ini sudah masuk Januari gitu ya, atau sudah mulai musim hujan karena emang kalau sudah 2 hari berturut-turut dipastikan seperti itu. Yes, dulur, yang pasti ini yang bisa kita sampaikan di hari ini. Sekali lagi terima kasih Mas Yuda sudah hadir di sini. Para kadis, kudis. Para kudis. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua untuk Jawa Timur bisa lebih baik, terutama masyarakat Bondowoso di daerah Kecamatan Ijen di Sempol ini tidak lagi mengalami hal yang sama setiap tahunnya. Tuku soto rombonge kayu, kayu ranting digawe rengkek. Golek bojo gak perlu ayu, sing penting rupane gak elek. Sampai jumpa lagi, interupsi rek.